Soal nomor 1 asesmen 2, gas argon dan nitrogen mengalami proses isokorik. Isokorik berarti itu usahanya sama dengan 0. Terus berarti di sini ada gas argon. Argon itu monoatomik. Nitrogen itu adalah diatomik. Nah, delta T-nya adalah 1000 Kelvin. Kedua gas ini dikenai usaha dan mengalami perubahan energi dalam yang sama. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi delta U argon katanya sama dengan delta U nitrogen. Apakah benar? Nah, jadi delta U itu kan secara umum argon dan delta U nitrogen itu derajat kebebasannya monoatomik kan 3/2 nRT. Sedangkan untuk monoatomik 1000 derajat Kelvin itu untuk diatomik itu adalah 7/2 nRT. Jadi artinya kan ini derajat kebebasannya nggak sama, sehingga delta U argon itu tidak sama dengan delta U nitrogen ya. Jadi benarkah pernyataan tersebut? Salah ya. Harusnya tidak sama. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Sebuah tabung pengisap berisi 100 liter gas. Diketahui V1 sama dengan 100 liter sama dengan 100 kali 10 min 3 meter pangkat 3. Pada tekanan tetap berarti dia isobar ya. P-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 Pascal. Kemudian tabung gas dipanaskan sehingga volumenya berarti V2-nya sama dengan 400 liter sama dengan 400 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Jika sistem dikenai usaha berarti usaha dan pemanasan tersebut menyerap kalor, berarti itu Q tingginya adalah 150.000 Joule, berarti kalau dia menyerap positif, nah usahanya berarti itu negatif ya. Dia sistem dikenai, berarti W-nya itu negatif. Tentukan perubahan energi dalam, berarti yang ditanya itu adalah delta U. Berarti, jadi pertama kita cari dulu usaha. W sama dengan P, dalam kurung V2 kurang V1. Berarti P itu kan 1 kali 10 pangkat 6. V2-nya 400 kali 10 min 3 dikurang V1-nya adalah 100 kali 10 min 3. Berarti 1 kali 10 pangkat 6 yaitu 300 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadinya di sini jadi ini nanti dapat hasilnya adalah 300 kali 10 pangkat 3. Ya kan? 300 kali 10 pangkat 3. Atau kalau kita jadikan 300 kali 10 pangkat 3 aja deh. Joule. Oke. Nah, kalau misalnya kita cari delta U itu dari rumus hukum 1 termo, Q sama dengan W tambah delta U. Berarti kalau misalnya delta U sama dengan Q kurang W. Karena W-nya itu negatif, berarti Q kurang min W. Berarti jadinya Q tambah W. Nah, Q-nya adalah, ini kita jadikan pangkat, jadinya 150 kali 10 pangkat 3 ya. Berarti jadinya 150, kali 10 pangkat 3 ditambah 300. 300 kali 10 pangkat 3. Itu dapat hasilnya adalah 450 kali 10 pangkat 3 Joule. Jadi jawabannya itu adalah delta U-nya adalah 450 kali 10 pangkat 3 Joule. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Di sini suatu mesin Carnot memiliki efisiensi diketahui efisiensi 1 adalah 50%. Dengan suhu pada reservoir rendah, berarti T rendah sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273, yaitu dapat 300 Kelvin. Tentukan suhu pada reservoir tinggi mesin tersebut dan perubahan suhu pada reservoir tinggi agar efisiensi, berarti efisiensi 20% ditambah 50%, yaitu 70%. Jadi yang ditanya itu adalah perubahannya ya, berarti kita harus tahu nilai TT2 dan nilai T tinggi 1.
perubahannya. Nah, jadi nanti kan ini dikurang nih. Perubahannya itu berarti TT2 dikurang TT1. Ya kan? Nah, berarti kita cari satu-satu dulu ya. Efisiensi 1 sama dengan 1 kurang T rendah per T tinggi. Ini T tinggi 1 ya, kali 100%. Berarti 50%, 1 dikurang 300 per T tinggi 1 kali 100%. Ini bisa kita coret ini dapat 1, ini 2. Berarti pindah ruas, 1/2 sama dengan 1 dikurang 300 per TT1. Nah, jadinya, kita lanjutin di sini, pindah ruas ya, jadinya 300 per TT1 sama dengan 1 dikurang setengah. Berarti 300 per TT1 sama dengan 1/2. Berarti T tinggi 1 sama dengan 600 Kelvin. Nah, berarti dapat kita nilai TT1-nya. T tinggi 1 300 Kelvin. Nah, sekarang kita lanjut nyari T tinggi 2 ya. Efisiensi 2 sama dengan rumus yang sama. T rendah per T tinggi 2 kali 100%. Berarti 70% sama dengan 1 dikurang T rendahnya 300 per TT2 kali 100%. Coret. Berarti dapat 7/10 sama dengan 1 dikurang 300 per TT2. Pindah ruas 300 per TT2 sama dengan 1 dikurang 7/10. Nah, berarti jadinya 300 per TT2 sama dengan, ini kan boleh dijadikan 10/10 nih. Berarti jadinya dapat 3/10. Ini bisa dibagi 3, 1 bagi 3, 100. Berarti TT2 sama dengan 1000. Dah, dapat 1000 kan? Nah, baru kita cari perubahannya ya. TT2 kurang TT1. Berarti dapat 1000 dikurang 600 sama dengan 100 Kelvin. Jadi, dia bertambah sebesar 400 Kelvin. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Suatu lemari es memiliki efisiensi, berarti diketahui mesin pendingin, yang mana efisiensinya sama dengan 92%. Jika kalor yang dipindahkan dari reservoir dingin, berarti kalor yang dipindahkan berarti itu Q rendah ya. Q rendahnya adalah 3600. Yang ditanya kalor yang dibuang ke reservoir rendah, berarti kalor yang dibuang ke reservoir panas. Berarti yang ditanya itu adalah Q tinggi. Jadi yang A itu yang ditanya adalah Q tinggi, yang B itu adalah perbandingan suhu pada reservoir tinggi dan rendah. T tinggi banding T rendah. Nah, jadi pertama kita cari dulu hubungannya ya. Kp itu kan rumusnya ini Q rendah per Q tinggi kurang Q rendah. Tapi Kp itu sama dengan seperefisiensi ya. Berarti Q rendah per Q tinggi kurang Q rendah. Nah, jadi nanti kita lanjutin berarti 1 per 92%. Nah, sama dengan Q rendahnya udah ada 3600 per, nah 92% ini kita ganti aja ya, kan sama dengan 0,92, oke? Kita ganti di sini, berarti Q tinggi dikurang Q rendahnya adalah 0,92. Kok salah ya, 3600 Joule. 3600. Nah, ini kita kali silang, berarti 3600 kali 0,92 sama dengan Q tinggi kurang 3600. Nah, jadinya di sini kalau kita kali 3600 dikali 0,92. Itu adalah 3312 sama dengan Q tinggi kurang 3600. Nah, pindah ruas 3312 dikurang ditambah ya 3600 sama dengan Q tinggi. Ditambah 3612.
berarti 6912 Ki tinggi ya. Nah, udah dapat kita Ki tingginya, oke? Berarti ini yang A. Nah, untuk perbandingan Ki rendah dengan Ki tinggi itu kan Ki itu kan sebanding dengan suhu ya. Berarti Ki tinggi banding Ki rendah sama dengan T tinggi banding T rendah. Nah, berarti jadinya T tinggi per T rendah sama dengan Ki tinggi. Kita kan 6912 dibagi dengan 3600. Nah, ini kira-kira sama-sama kita bagi berapa ya? Nah, sama-sama kita bagi apa ya? Bagi 6912 bisa nggak ya dibagi 36? Ah, bisa nih. Ini dibagi 36 dapatnya itu adalah 192. Ya kan? 6912 bagi 36. 192 ini dibagi 36 dapat 100. Nah, kalau kita bagi lagi, 192 dibagi 2 itu adalah 96. Ini dibagi 2 dapatnya 50. Kita bagi 2 lagi, ini dapatnya 48, ini 25. Nah, berarti perbandingannya itu adalah T tinggi per T rendah itu hanya sampai 48 per 25. Oke, berarti ini yang B-nya. Nomor 5, suatu mesin penghangat ruangan menghasilkan daya diketahui daya P sama dengan 2000 watt. Mesin dapat memasukkan kalor, berarti memasukkan kalor itu Ki tinggi 3000 Joule per sekon. Oh, per sekon ya. Berarti T-nya 1 sekon. Diketahui koefisien kerja mesin, berarti Kp-nya adalah 2,5. Jika mesin diubah menjadi mesin pendingin, koefisien kerja mesin menjadi 1. Berarti jika mesin diubah menjadi mesin pendingin, koefisien kerjanya mesin menjadi 1. Benarkah pernyataan tersebut? Oh, berarti ini ya, kalau kita mau cari efisiensi, itu kan 1 per Kp. Berarti jadinya efisiensi sama dengan 1 dibagi 2,5. 1 dibagi 2,5 itu adalah 0,4 kali 100% kan. Jadi efisiensinya adalah 40%. Nah, kalau diubah menjadi mesin pendingin itu Kp-nya menjadi 1. Berarti benar nggak pernyataan ini gitu, ya kan? Kan kita udah ada W ya. Nah, jadi sekarang karena kita punya efisiensinya di sini 40%, berarti bisa kita cari di sini nilai efisiensi. Kita nyari Ki rendah ya, berarti kita cari usaha dulu. P sama dengan W per T. Berarti kalau kita nyari W adalah P kali T. Berarti P-nya 2000 kali 1, T-nya 1 kan. Berarti 2000 Joule. Nah, bisa kita cari Ki rendah ya. Ki rendah dengan menggunakan persamaan efisiensi sama dengan Ki 1 dikurang Ki rendah per Ki tinggi kali 100% ya. Jadinya efisiensinya kan 40%. Berarti 1 dikurang Ki rendah yang mau kita cari, Ki tingginya adalah 3000. Berarti kali 100%, ya kan? Berarti coret, ini coret. Berarti dapat 4/10 sama dengan 1 kurang Ki rendah per 3000. Berarti pindah ruas, Ki rendah per 3000 sama dengan 1 dikurang 4/10. Berarti ini boleh jadi 10/10 ya. Nah, lalu jadinya Ki rendah per 3000 sama dengan 6/10. Nah, kita coret ini berarti Ki rendahnya kita kali silang 6 kali 300 sama dengan 1800. Nah, dapat Ki rendah kita adalah 1800 Joule. Lalu
Apakah kalau dirubah ke mesin pendingin efisiensinya menjadi 1? Nah, kalau di KP itu, kalau mesin pendingin ya, mesin pendingin. Mesin pendingin itu kan KP rumusnya adalah T rendah per Q ya. Q rendah per Q tinggi kurang Q rendah. Nah, kan KP ini yang mau kita cari. Q rendahnya kan dapat 1.800. Q tingginya kita punya 3.000. Kurang Q rendah. Q rendahnya itu adalah 1.800. Nah, berarti 1.800 per, kalau 3.000 kurang 1.800 itu sama dengan 1.200 kan? Nah, berarti kalau kita bagi, ini kan dicoret nih. Berarti 1.818 dibagi 12. Jadi dapatnya 1,5. Jadi pernyataannya itu, apa namanya tuh? Jadi pernyataannya tidak benar ya. Kalau misalnya diganti menjadi mesin pendingin, seharusnya jika diubah menjadi mesin pendingin, koefisien kerja mesinnya berubah menjadi 1. Enggak ya, seharusnya adalah 1,5. Oke?